Selamat pagi, nama saya Arif Sadin Hidayatullah dengan NIM A1J222004, jurusan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Yang mana hari ini saya akan memulai sebuah agenda presentasi. Dalam kajian lanskap linguistik, bahasa yang digunakan di ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi simbolik yang mencerminkan identitas, kekuasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Fungsi informatif berkaitan dengan penyampaian informasi praktis kepada publik, seperti petunjuk arah, nama tempat, atau layanan yang tersedia. Sementara itu, fungsi simbolis mencerminkan identitas, kekuasaan, dan dinamika sosial kelompok dalam masyarakat melalui pilihan bahasa yang digunakan. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan, tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk merefleksikan struktur sosial serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini saya akan memulai agenda. Pembahasan yang pertama adalah tentang fungsi informatif dalam kajian lanskap linguistik. Dalam kajian ini, fungsi informatif merujuk pada penggunaan bahasa di ruang publik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi praktis kepada masyarakat. Fungsi ini berperan dalam memberikan petunjuk, arahan, atau informasi yang mendukung atau membantu individu dalam memahami lingkungan dan sekitarnya. Secara lebih rinci, fungsi informatif dalam lanskap linguistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif itu merupakan penanda geografis dan identitas sebuah wilayah. Bahasa dalam hal ini digunakan untuk menandai dan membedakan wilayah geografis tertentu. Misalnya, penggunaan nama tempat dalam bahasa lokal atau nasional yang mencerminkan identitas budaya lokal dan administratif suatu daerah. Yang kedua itu adalah fungsi secara informatif yang kedua merupakan pemberian petunjuk dan arahan. Dalam hal ini bahasa digunakan pada papan penunjuk arah, nama jalan, atau informasi lokasi yang membantu navigasi di ruang publik. Kemudian fungsi informatif yang ketiga adalah yaitu merupakan penyampaian larangan atau imbauan. Bahasa digunakan pada tanda-tanda larangan atau sebuah peraturan, misalnya pada tanda-tanda seperti dilarang merokok, imbauan menjaga kebersihan, atau peringatan lainnya yang berkaitan dengan peraturan di area tersebut.
Kemudian fungsi informatif lainnya adalah merupakan informasi edukasi dan keselamatan. Bahasa digunakan untuk memberikan informasi edukatif atau memberi peringatan keselamatan kepada publik. Jadi itu seperti informasi tentang pameran di museum atau peringatan lantai basah di pusat perbelanjaan. Jadi ini seperti informasi keselamatan atau informasi edukasi. Kemudian tentunya fungsi informatif ini menegaskan peran bahasa sebagai alat komunikasi yang menyampaikan informasi penting dan praktis terhadap masyarakat dalam konteks ruang publik yang tentunya linguistik lanskap ya. Kemudian menurut para ahli beserta pendapat mereka mengenai fungsi informatif dalam kajian lanskap linguistik. Yang pertama adalah Roderick Landry dan Richard Burgess. Mereka menyatakan bahwa fungsi informatif dalam lanskap linguistik merujuk pada informasi yang tersaji pada teks sebuah lanskap dan dapat diamati secara langsung, baik mengenai nama tempat atau informasi umum lainnya. Melalui fungsi informatif, makna penanda sebuah lanskap dapat membedakan wilayah geografis penduduk dan memberikan bahasa pada nama tempat tersebut. Begini kutipan dari Roderick Landry dan Richard Burgess beserta pendapat mereka tentang fungsi informatif dalam linguistik lanskap. The linguistic landscape is the visibility and salience of the language on public and commercial science in a given territory or region. Yang mana lanskap linguistik adalah visibilitas dan kejelasan bahasa pada tanda-tanda publik dan komersial di suatu wilayah atau daerah tertentu. Kutipan ini menekankan bahwa fungsi informatif dalam lanskap linguistik terletak pada penyampaian informasi melalui penggunaan bahasa pada tanda-tanda di ruang publik. Kemudian Gorter dan Kenos. Menurut pendapat mereka mengemukakan bahwa fungsi informatif mengarah pada penggunaan bahasa di ruang publik yang berkaitan dengan pemberian petunjuk kepada masyarakat. Fungsi ini memiliki keterkaitan dengan ekstensi yang digunakan untuk membedakan wilayah geografis suatu wilayah. Fungsi informasi menggunakan bahasa sebagai penunjuk penamaan suatu wilayah. Begini kutipannya. Linguistic landscape refers to the use of written language in public space, such as sign, billboard, and place name, which serve informational and symbolic function. Yang mana lanskap linguistik merujuk pada penggunaan bahasa tulis di ruang publik seperti tanda-tanda, papan reklame, dan nama tempat
yang berfungsi secara informatif dan simbolik. Kutipan ini menunjukkan bahwa fungsi informatif dalam linguistik lanskap berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik melalui teks-teks di ruang publik. Kemudian pendapat dari Sonya Ayu Kumala pada tahun 2021. Dalam penelitiannya, Kumala menyatakan bahwa fungsi informasional Dalam penelitiannya, Kumala menyatakan bahwa fungsi informasional penggunaan bahasa tertentu menjadi penanda agen atau pembuat dalam sebuah lanskap. Pemakaian bahasa tertentu merujuk pada wilayah geografis agen pembuat lanskap, juga etnisitas yang melekat pada bahasa tersebut. Fungsi informasional penggunaan bahasa tertentu menjadi penanda agen atau pembuat dalam sebuah lanskap. Pemakaian bahasa tertentu merujuk pada wilayah geografis agen pembuat lanskap, juga etnisitas yang melekat pada bahasa tersebut. Kutipan ini menjelaskan bahwa fungsi informatif dalam lanskap linguistik dapat menunjukkan identitas geografis dan etnisitas pembuat tanda melalui pilihan bahasa yang digunakan. Pendapat para ahli keempat yaitu Iwan Lanin, bahwa Lanin menjelaskan bahwa fungsi informatif menunjukkan dominasi di bahasa di suatu daerah yang melalui papan informasi publik di bandara yang merupakan contoh objek penelitian lanskap linguistik. Kutipannya adalah fungsi informatif menunjukkan dominasi bahasa di suatu daerah melalui papan informasi publik di bandara yang merupakan contoh objek penelitian lanskap linguistik. Kutipan ini menekankan bahwa fungsi informatif dalam lanskap linguistik dapat mencerminkan dominasi bahasa tertentu di suatu wilayah melalui penggunaan bahasa pada papan informasi publik. Menurut pendapat ahli kelima atau yang terakhir adalah Korta dan Perry pada tahun 2010. Mereka menyatakan bahwa fungsi informatif merujuk pada informasi yang tersaji pada teks sebuah lanskap dan dapat diamati secara langsung, baik mengenai nama tempat atau informasi umum lainnya. Melalui fungsi informatif, makna penanda sebuah lanskap dapat membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat tersebut. Kipling langsung menyatakan bahwa fungsi informatif merujuk pada informasi yang tersaji pada teks sebuah lanskap dan dapat diamati secara langsung, baik mengenai nama tempat atau informasi umum lainnya. Melalui fungsi informatif, makna penanda sebuah lanskap dapat membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan
bahasa pada nama tempat tersebut. Kutipan ini menyoroti bahwa fungsi informatif dalam lanskap linguistik berperan dalam menyampaikan informasi langsung yang dapat membantu membedakan wilayah geografis berdasarkan penggunaan bahasa-bahasa pada tanda-tanda publik. Kemudian fungsi linguistik lanskap yang kedua adalah fungsi simbolis dalam lanskap linguistik. Fungsi simbolis dalam lanskap linguistik mengacu pada makna-makna yang melekat dalam penggunaan bahasa tertentu di ruang publik yang tidak secara langsung berkaitan dengan komunikasi praktis atau penyampaian informasi fungsional. Bahasa yang muncul di ruang-ruang seperti papan nama, tanda jalan, spanduk, grafiti, dan papan komersial, selain menyampaikan isi atau arah, juga memainkan peran dalam membentuk dan menyampaikan ide-ide seperti identitas, dominasi, legitimasi, dan representasi kelompok sosial tertentu dalam ruang sosial dan budaya. Kehadiran suatu bahasa atau eksklusi bahasa lain bukan hanya keputusan teknis, melainkan sering kali tindakan simbolis yang menyatakan siapa yang diakui, siapa yang berkuasa, atau siapa yang dilegitimasi di wilayah tersebut. Dalam fungsi ini, lanskap linguistik berperan sebagai media yang memperlihatkan relasi kuasa dan stratifikasi sosial berbasis bahasa. Lebih jauh lagi, fungsi simbolis menjadi alat artikulasi eksistensi komunitas linguistik tertentu yang ingin menunjukkan keberadaan mereka melalui manifestasi bahasa di ruang visual. Penggunaan bahasa minoritas, misalnya di ruang-ruang publik, dapat dipahami sebagai bentuk klaim simbolik atas ruang dan pengakuan akan identitas budaya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan representasi nilai, sejarah, dan legitimasi eksistensial. Ketika bahasa lokal diangkat sejajar dengan bahasa yang lebih dominan pada papan nama jalan atau lembaga pemerintah, itu dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi identitas budaya dan politik, serta sebagai representasi budaya dan politik juga visual dari kebijakan multibahasa atau inklusi sosial. Sebaliknya, penghapusan atau absennya bahasa tertentu dari ruang publik dapat dipandang sebagai bentuk pengucilan atau penghapusan simbolik dari komunitas yang bersangkutan. Simbolisme linguistik juga dapat bekerja dalam dimensi yang representasional yang lebih luas, yang menciptakan peta identitas sosial politik suatu masyarakat. Dalam konteks negara bangsa atau kawasan multi etnik, simbolisme bahasa di ruang publik menjadi bagian dari narasi ideologis yang lebih besar, seperti nasionalisme, kolonialisme, atau bahkan perlawanan kultural. Fungsi simbolis itu menyeratkan bahwa
Ruang tidak pernah netral, melainkan selalu dikonstruksi atau diisi dengan makna oleh aktor-aktor sosial dan kebijakan tertentu. Bahasa yang digunakan dalam ruang publik menandakan kepada siapa ruang itu dimiliki, siapa yang menjadi tuan rumah, dan siapa yang dianggap sebagai tamu, bahkan asing. Maka dalam fungsi simbolis, lanskap linguistik menjadi arena yang penuh lapisan-lapisan makna simbolik, ideologi, dan identitas yang mencerminkan interaksi antara dominasi dan resistensi, antara yang diakui dan yang dimarginalkan. Kemudian yang terakhir adalah pendapat para ahli mengenai fungsi simbolis dalam lanskap linguistik. Menurut para ahli, termasuk yang pertama adalah Rodrigues Landry Richard Burgess mengatakan bahwa public signs are a key arena where language is used not only to inform but also to symbolize the power structure within a society. Yang mana terjemahannya adalah dia mengatakan bahwa tanda-tanda publik adalah arena kunci di mana bahasa digunakan tidak hanya untuk menginformasikan, tapi juga untuk menyimbolkan struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendapat ini menyatakan bahwa selain berfungsi sebagai penyedia penyampaian informasi, tanda-tanda publik merupakan cerminan hubungan kekuasaan. Keberadaan bahasa pada simbolisme mencerminkan posisi, status, dan dominasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendapat ahli kedua adalah Dirk Gorter dan Jason Cheney pada tahun 2006. Yang mana kutipan aslinya berupa the linguistic landscape does not simply convey information. It also operates as a symbolic resource that mediates relationship of power and identity among language groups. Yang mana terjemahannya adalah lanskap linguistik tidak hanya menyampaikan informasi, ia juga berfungsi sebagai sumber simbolik yang memediasi hubungan kekuasaan dan identitas di antara kelompok-kelompok bahasa. Menurut pendapat ini, teks-teks yang muncul di ruang publik memainkan peran ganda, yakni sebagai penyampai informasi sekaligus sebagai alat simbolis untuk menunjukkan dinamika kekuasaan dan pembentukan identitas kelompok bahasa melalui pemilihannya. Adapun yang pendapat dari para ahli yang terakhir yang berasal dari Corta and Perry tahun 2010, yang mana pendapat dari Corta
Perry pada tahun 2010 menyatakan bahwa dalam kutipan aslinya, the symbolic function embedded in public encryption serves as an explicit marker of cultural and political affiliation, delineating both inclusion and exclusion within urban space. Kalau diterjemahkan ini akan menjadi sebuah kalimat berikut ini. Fungsi simbolis yang tertanam dalam tulisan-tulisan publik berperan sebagai penanda eksplisit afiliasi budaya dan politik yang menggambarkan baik inklusi maupun eksklusi dalam ruang perkotaan. Pendapat ini menekankan bahwa teks dan tanda di ruang publik tidak hanya berisikan informasi praktis, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai budaya dan politik secara terbuka, sehingga menciptakan garis batas antara kelompok yang diakui dan yang dikesampingkan. Itu tadi adalah 3 pendapat para ahli mengenai fungsi simbolis dalam linguistik lanskap. Kajian terhadap fungsi informatif dan simbolis dalam lanskap linguistik mengungkapkan bahwa bahasa di ruang publik tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi praktis, tetapi juga sebagai representasi identitas, kekuasaan, dan dinamika sosial masyarakat. Fungsi informatif memberikan petunjuk dan informasi yang memudahkan interaksi sehari-hari, sementara fungsi simbolis mencerminkan nilai-nilai budaya, status sosial, dan relasi kekuasaan yang ada. Keseimbangan antara kedua fungsi ini menunjukkan bahwa lanskap linguistik pada hal ini merupakan cerminan kompleks dari kehidupan sosial dan budaya oleh suatu komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kedua fungsi tersebut penting untuk menginterpretasikan bagaimana bahasa membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dalam ruang publik. Demikian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih. Dalam hal ini saya akan menutup agenda.